Halo, dok, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main lagi kita ya, ketemu dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersuno Arif, Dan saya Agi Beta, bahagia berjumpa dengan teman-teman semua. Ini Mas Hersu nih agak ngomongin mencuri, Jokowi melulu nih. agak mencurigakan ini wajahnya Mbak Agi ini. Ayo, Mbak Agi, ngaku aja mau ngomong apa sekarang. Ya mau gimana ya Mas Hersu ya, Ya, karena memang polemiknya tuh soal, ya, ini bayangkan menarik ini ya, kan saya kira kita soal infrastruktur, iya. ya, kita masuknya saya kira mau nggak mau akhirnya lari ke situ karena ini kan sekarang ada tim yang akan berangkat ke Cina ya untuk kapan berangkat ini mereka ini ya? Untuk melakukan negosiasi ya berkaitan dengan Iya, bus ini ya. Dan di situ Pak Luhut juga betul. ikut yang katanya barang busuk itu ya. Ya. Saya Hmm. tidak tahu apakah negosiasi ke Cina ini Pak Hmm. Luhut akan ikut berangkat ya Mas Hersu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Karena dia sudah klaim duluan. Hmm. Ini aneh Hmm. juga ini klaimnya. Dia Hmm. mengatakan bahwa restrukturisasi perundingannya itu dengan Cina itu sudah selesai. Dan Nah, 60 tahun gitu ya bisa berpanjang gitu katanya dan ya. selama 60 tahun dan ini kemudian tertunda, mungkin maksudnya pengumumannya atau apa karena lambatnya pergantian pemerintahan. Loh, pergantian pemerintahan bertahun-tahun dari sejak ini jadwalnya memang bulan Oktober gitu dan Oktobernya tanggal 20 itu nggak berubah dari sejak SBY terus kemudian SBY 10 tahun, Ya. Jokowi Ya. 10 tahun nggak berubah. Jadi rupanya eh, Luhut ini melakukan, menurut pengakuannya sendiri ya, dia melakukan negosiasi itu ya ketika masih pemerintahan Jokowi Ah. untuk negosiasi restrukturisasi utang. Loh kok nggak ada kabar? DPR Hmm. nggak tahu, pemerintah juga Hmm. nggak tahu, nggak pernah diumumkan sama sekali begitu. Ini memang proyeknya dia, negaranya dia, duitnya dia. Ini kan aneh sekali Mas Hersu, Ya, klaim ya, ya. seperti itu. Banyak sekali yang Ya, terkejut gitu dan kemudian ya. mengkritik. Lumayan ini kita sampai sekarang belum ngomongin Pak Jokowi ini, masih ngomongin Luhut dan yang lain-lain. Oke, saya baca penjelasan dari Doni Oskaria dari COO Mhm. Danantara yang dia menyatakan bahwa Pak Luhut itu akan ikut berangkat juga, katanya seperti itu Mhm. sih kata Doni Oskaria. Nah, Mhm. tapi kan yang jelas Mhm. memang kata Pak Luhut waktu pidatonya beberapa waktu yang lalu ya, tanggal 15 ya. Tanggal 16, sorry, tanggal 16 Oktober kan dia menyatakan bahwa saya sudah bicara dengan Rosan untuk segera dibentuk timnya gitu dan kata kalau ngelihat omongannya Luhut kelihatannya gampang banget, oh tinggal negosiasi beres dan sebagainya gitu. Tapi kan kita ingat beberapa waktu yang lalu waktu masih eranya Pak Jokowi, Pak Luhut juga sudah pernah melakukan negosiasi tapi nggak berhasil kan pada waktu itu dia untuk menurunkan Betul. suku bunganya begitu. Suku Nah bunga. ini ya Mhm. ini memang menarik karena sekarang ini kalau kita baca ada juga komentar dari pemerintah Cina ya berkaitan dengan kontroversi ini dan Mhm. saya Ya. senyum-senyum dia membacanya itu bahwa ini kan Mhm. berikan manfaat buat banyak orang dan sebagainya. Ini modernisasi dan sebagainya. Dan dia yang menarik itu adalah dia menjelaskan begini bahwa ini banyak warga di sepanjang daerah yang dilintasi oleh WUS itu mendapatkan manfaat. Lu manfaat apa ya kalau untuk WUS itu? Ya nggak ada yang manfaatnya Iya, karena itu itu ya dari Cina atau dari Termul tuh? itu Kok dari Cina ngomongnya yang sama ya? ngomong. Ya dia menyatakan banyak manfaatnya. Manfaatnya apa gitu? Yang jelas kalau yang dilewatin ya cuma melongo aja dilihatin. Tapi kalau kemudian lahan-lahan di seputar itu kan kita tahu bahwa lahan yang sudah di apa yang di sepanjang WUS itu apalagi yang kemudian jadi rencananya dulu TOD-nya itu ya untuk Transit of apa sih Oriented Development ya itu istilahnya ya Mhm. itu kan tadinya malah rencananya kan salah satu TOD-nya itu TOD ya Mbak yang benar ya. Iya TOD ya. Bukan OTD. Iya, iya. Itu dia ya transit oriented development itu kan rencananya tadinya di Triliun Meikarta. lah Ya, begitu. saya Mhm. melihat kan Iya. pertama tadinya di Meikarta gitu ya. Dan Mhm. itu tentu saja joinnya dengan para pengembang. Juga begitu di Tegaluar misalnya, itu semua juga tanah-tanah sekitar itu sudah dikuasai oleh pengembang, bukan bukan milik rakyat lagi. Jadi begitu tahu ada pembangunan, pasti yang menang akan pengembang. Itu wilayah-wilayah seperti itu yang pegang oleh mereka dan pengembangnya siapa ya pengembangnya itu para taipan-taipan besar itu gitu. Jadi nggak ada itu cerita rakyat seputarnya itu dapat manfaatnya. Iya ya, tadinya kan awalnya itu stasiunnya ada di Walini juga begitu ya, Mm-mm. salah satu stasiunnya. Tapi terus kemudian nggak jadi dipindah ke Tegaluar. Kalau Walini kan masih BUMN perkebunan ya, Sebelum dan Tegaluar ada dong di Majalengka kemudian ya. Bukan, iya di eh, di kan se- sebelum itu bukan Majalengka kok jadi Majalengka. Apa sih sebelum
sebelum dari Tegaluar ada satu stasiun lagi Mbak Agi. Ini ketahuan kalau kita nggak pernah naik bus ya, makanya nggak tahu. Oh iya, Ya, iya, iya. Jadi Padalarang, ada Padalarang, ada stasiun larang, Padalarang, iya. ya. Ya, betul. Dan betul ya tadinya itu terus kemudian beralih ke Mekarta ya, yang ketika itu rame-rame banget lah begitu ketika disebutkan bahwa Mekarta itu juga akan ada stasiun di sana, Pak Luhut hadir di sana, dan kita tahu ini memang milik oligarki dari Mekarta, terus kemudian yang di Tegaluar, ada nama-nama lahan-lahan yang milik oligarki, yang artinya kalau seandainya memang itu mampir-mampir ke stasiun-stasiun tersebut, artinya ini akan mengembangkan daerah tersebut begitu. Ya, Harga dan tanah itu pasti akan naik bukan kereta tinggi. cepat namanya kalau udah mampir-mampir seperti itu. Karena Ya sebetulnya ya, kalau kalau di luar pun Mas Hersu seperti di Cina dan juga misalnya di Jepang begitu ketika itu akan dibangun di Inggris. Nah, di Inggris ini malah justru yang menghubungkan bagian selatan dan kemudian utara akhirnya akan dibatalkan karena mereka tahu lebih dulu kasusnya seperti di Indonesia ini bahwa ini hanya akan rugi dan akan merugi besar boncos, dan mereka juga sudah ada alternatif transportasi yang lain, tapi mereka berani membatalkan itu begitu. Dan kemudian yang disebutkan sekarang yang rame betul adalah karena ada markup itu tadi kan Mas Hersu, oh yang iya, harusnya 17 sampai sampai 18 sampai miliar tiga per kali lipat itu kilometer, ya. Ya. 3 kali lipat sampai kemudian menjadi 52 juta ya, juta-juta, maksudnya juta US dollar ya. dolar gitu ya, maaf ya, bukan miliar tapi juta dolar begitu, dari 16 sampai 17 sampai 18 kemudian naik menjadi 52 juta dolar. Dan itu angka itu kenapa berpatokan pada angka yang 17-18, rupanya kereta cepat yang dibangun di Afrika gitu, antara lain itu ada di Nigeria, ada di Ethiopia dan sebagainya, itu ternyata juga kisaran angkanya hampir sama. Kenapa di Indonesia kok jadi berbeda sekali? Nah, Karena itu yang Indonesia banyak kemudian kan duit, jadi ya bisa dimahalin gitu. biarin deh mahal nggak apa-apa Ya, gitu dan ya. orang Indonesia kan Mm-mm. begitu gitu. Yang penting dapat cashbacknya kan gitu. Iya, iya, betul Mas Ersu. Jadi ini apa namanya, Luhut sendiri yang kemudian mengklaim itu kita masih belum tahu ya, kapan dia sebetulnya melakukan restrukturisasi itu begitu di zamannya Jokowi. Artinya kalau meminta restrukturisasi, tahu dong kalau udah boncos. Jadi sebetulnya sudah diketahui boncos itu dari kapan. Sementara ini WU sendiri kan baru di apa mulai diluncurkan itu pada tahun 2023. Kalau di masa Jokowi artinya mungkin apakah tahun 2024 ini ataukah masih 2024 lalu begitu, karena Jokowi kan lengser bulan Oktober. Sementara itu sebelum itu kan sudah mulai transisi begitu. Kalau dia melakukan restrukturisasi artinya ketika mulai Prabowo secara resmi terpilih diumumkan oleh KPU, itu ada masa transisi sekian bulan sampai dengan Jokowi betul-betul menyerahkan tampuk kepemimpinan kepresidenannya begitu. Apakah dia kemudian membuat keputusan yang sangat besar seperti ini begitu? Biasa Ini dong, kan Mbak. aneh juga. Enggak aneh. Mbak Agi salah. Sekali ini kan Mbak Agi ngomongin Jokowi kok masih aneh. Enggak ada yang aneh buat Ya Jokowi, Mbak Agi. kok masih terkejut-terkejut gitu ya. Tapi kalau Iya. kita merasa Ingat nggak terkejut dan aneh, berarti sudah tanggal tidak perlu diberitakan lagi. Ini enggak, diberitakan bukan karena kan tetap memang tetap diomongin tapi jangan terkejut. Kan Anda ingat kan nggak boleh kapan kaget gitu, nggak boleh. ketua PCO Hasan Nasbi dilantik kan bulan Agustus. Coba bayangin Agustus, Betul. September, Oktober. Coba bayangkan. Membuat nomenklatur Ini badan nomenklatur baru baru, atau iya. lembaga baru. Ayo, masih mau kaget? Oh iya ya, Iya. betul. Bahkan sampai hari-hari terakhir dia juga masih kunjungan sana sini Oh ya. katanya. Karena masih masuk hari kerja saya, kan begitu ya Mas Ersu. Ini ya karena dia masih bekerja karena Gibran terpilil begitu kan, Itu tentu saja harus bekerja balik untuk lagi. 2029. Jangan ngomongin Jokowi sama Gibran lagi, kita ngomongin Iya, ngomongin cukup Luhut. Jokowi aja. Oke, ini yang memimpin nantinya perundingan ini AHY ya, Mbak Agi ya. Ya, AHY kan dia dari pemerintah ya. Sementara kalau Danapara itu kan mewakili BUMN. Nah, makanya AHY cukup bijaksana Mas Hersu dalam hal ini. Dia mengatakan saya tidak mau ini jadi polemik begitu. Padahal dulu bapaknya itu istilahnya itu kan ya dipermalukan lah Mas Hersu begitu ya. Soal kasus Hambalang itu. Dan kalau saya melihat gitu, misalnya saya melihat kembali nih di websitenya Setkap Sekretariat Kabinet tanggal
18 Maret 2016. Ini menohok betul loh tulisannya seperti ini. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, yang ini udah masuk bui ya karena korupsi ternyata. Secara mendadak meninjau lokasi pusat pelatihan pendidikan dan sekolah olahraga nasional di Sentul, Jawa Barat, 18 Maret tahun 2026 tersebut. Nah, sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak, penuh alang-alang, harus diselamatkan. Tulis Presiden Jokowi melalui akun Twitter pribadinya @jokowi yang diunggahnya beberapa saat lalu. Ini tulisan Setkap. Presiden memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan pengecekan terhadap menyeluruh terhadap kondisi bangunan dan lingkungan sekitarnya untuk selanjutnya menentukan langkah apa yang akan diambil terhadap proyek tersebut, dan dia punya janji. Seperti ini Mas Irsu, kalau dilanjutkan untuk apa? Apakah masih seperti yang lama untuk sekolah olahraga? Atau mungkin diubah saja jadi Wisma Atlet misalnya, atau diubah jadi Pelatnas, atau diubah jadi Rusunawa, kata Presiden, seraya menyebutkan kondisi tanah yang labil juga menjadi salah satu pertimbangan apakah proyek akan dilanjutkan atau tidak. Dan kemudian besi-besi yang seharusnya besar ternyata itu bentuknya kecil apa, dan itu disebutkan sampai rinci seperti itu. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi setelah itu akan dirapatkan dalam rapat terbatas untuk kita putuskan mengenai hal yang saya sampaikan tadi. Kok sampai sekarang ini apa kelanjutannya ya terhadap proyek tersebut? Itu kan sesi foto, Mbak. Banyak orang dulu bingung, itu sesi foto aja. Kan biasa paling. Iya, sekedar untuk framing begitu kan. Nah, sekarang ternyata berbalik ya Mas Hersu. Ini setidaknya kita sebut 2 saja, yaitu WUS dan Bandara Kertajati yang ada di Majalengka. Jadi ini cukup ramai Mas Hersu di media sosial bagaimana mereka netizen mengatakan ya ternyata ya ada ya gitu, karma itu ternyata ada gitu, dan sekarang dialami oleh Jokowi. Cuman dalam hal ini dia berhadapan dengan AHY yang kita tahu orangnya cukup halus gitu ya, sopan kata-katanya, tidak seperti yang ini tadi gitu. Hati-hati ini soal Bandara Kertajati ini, karena saya dapat kabar katanya PT Pindad mau dialihkan ke situ, tapi lahan yang di Kota Bandung kemudian akan di apa istilahnya, kalau ditukar guling dan itu diambil oleh pengembang. Nah, pengembangnya juga dari Jakarta, kabarnya seperti itu. Itu perlu diwaspadai. Ada satu lagi siapa selain PT Pindad, lupa saya, ada satu lagi kawasan yang katanya mau dipindahkan ke Kertajati, karena Kertajati kan sekarang udah kelihatannya udah hampir pasti nggak akan jadi bandara lagi, tapi kan lahannya udah kadung lahan jadi kan, itu bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Ya. Gitu. Untuk pre-wed Mas Hersu, pre-wedding, untuk foto-foto ya. Oh dan iya. itu laku Mas Hersu, iya betul. Karena sebetulnya bangunannya itu bagus tapi terbengkalai. Iya, tapi dan kalau bangunannya megah. Fee-nya gitu berapa ya. Cuma sampai berapa banyak gitu. Ya. Bahkan mungkin bisa gratis ya awal-awalnya. Coba kita lihat AHY ngomong apa aja sih ini sehingga menarik perhatian ini Mas Hersu ya. Jadi rupanya ada pertemuan lah, media briefing semacam itu ya dengan Menko Infrastruktur nih, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Dia mengatakan seperti ini, siapa yang pernah ke sana? Maksudnya Bandara Kertajati. Seperti apa Kertajati? Sepi, tapi bagus kan? Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere. Di Majalengka, kawasan Rebana, Cirebon, Patimban, Kertajati namanya. Dia mengatakan seperti itu. Dia mengatakan kita coba hidupkan dengan menghadirkan kerjasama antara pengelola BIJB yaitu PT Badarudara Internasional Jawa Barat dengan GMF, Garuda Maintenance Facility. Dia mengatakan seperti itu. Bandaranya dibangun tapi konektivitasnya terlambat sehingga nanggung. Kalau begitu mending di Jakarta sekalian. Lalu ditinggalkan dan akhirnya sepi. Jadi memang seperti itu Mas Hersu. Padahal Bandara Husein Sastra Negara di Bandung sudah ditutup, sampai ditutup supaya orang mau ke sana. Tapi ternyata ya karena konektivitasnya tidak ada, akhirnya ke Jakarta, orang-orang lebih mendingan ke Jakarta gitu, naik dari Soekarno Hatta. Dan ya sekarang ini mau mau digunakan untuk berbagai hal itu, untuk maintenance, untuk hal untuk berbagai hal lah mungkin ya. Nah, di sini yang menarik lagi kalau di medsos ya, karena ada komentar dari Ibu Susi Pujiastuti, dan kita tahu Bu Susi ini kan menterinya Pak Jokowi di periode pertama. Ngomong apa Bu Susi itu? Menarik. Ibu Susi ternyata mengkonfirmasi, memvalidasi apa yang dikatakan oleh AHY. Dia mengatakan seperti ini, hampir semua bandara baru dari 2015 sampai dengan tahun 2024
are in middle of nowhere, artinya berada di tempat yang antah berantah, tidak operasional karena anggaran konstruksi saja dan tidak ada untuk operasional. Artinya yang diperhitungkan seharusnya kan secara sesudah itu apa, seperti itu kan. Tapi ternyata anggarannya yang dipersiapkan hanya untuk konstruksi saja dan bukan untuk operasional sesudahnya, begitu. Ini kalau Ibu Susi yang ngomong, secara dia juga apa namanya, dia sebagai customer ya Mas Esu, dia memiliki Oh, Susi R ya. pesawat begitu kan. Iya betul, jadi dia kan paham lah soal-soal ini dari Loh, misalnya dari bukannya Halim ke bukannya pesawat Pangandaran dia, saja dia. ya pesawat dia itu kan juga khusus operasi yang apa of the middle on nowhere itu kan. Justru menghubungkan kan, justru Mm-mm. menghubungkan dari tempat yang apa namanya ramai begitu ke tempat-tempat yang lumayan terpencil. Ya, Itu ya. kalau yang ada di luar Jawa, Hmm. di luar Jawa. Sementara untuk menghubungkan Ibu Susi dari Pangandaran, misalnya dari Bandara Halim ke Pangandaran begitu, Mm-mm. yang isinya cuma berapa ya bandaranya, pesawatnya 6 orang atau berapa begitu. Tapi artinya ada konektivitas. Kalau ini malah tidak ada konektivitasnya begitu. Ya, pasti Bu Susi paham lah soal itu sebagai pengusaha pemilik pesawat begitu ya Mas Hersu, pesawat komersil begitu. Nah, ini artinya sekarang kalau kita melihat gimana ya perasaan Pak Jokowi, kira-kira gimana mikirnya? Mikir Oh, atau oh, nggak mikir? oh, Karena dia orang suka mikir, orang orang mikir mikir, gitu. orang mikir. Ya maksudnya perasaan yang kok saya menyebabkan banyak sekali kesusahan ya gitu, meninggalkan Hmm. warisan-warisan yang seperti ini kepada Nah, pemerintahan yang Mbak Agin, baru salah lagi begitu. Mbak Agin, Salah ya? aduh. Aduh saya ini ketiban salah melulu. Salah lagi berharap seperti itu, Mbak Agin. Please deh. Iya, dan apakah dia nggak berpikir, aduh ini mungkin kena tulah atau apa, dulu saya ngejek-ngejek yang itu awal-awal saya memerintah gitu dan kemudian itu disebutkan di Setcap itu Pak Jokowi, bagaimana Pak Jokowi ketika ditanya oleh media dia menggeleng-geleng, ada Mas Ersu kalau saya lihat di situ ditulis yang artinya menyesalkan kenapa terjadi hal itu, padahal ketika itu artinya sekitar 10 tahun yang lalu ya, kalau tahun 2015-2016 itu eh, sekitar berapa sih Mas Hersu, apa namanya, Hambalang itu sekitar 2,5 triliun lah ya itu Saya proyek lupa itu. angkanya Nah, persisnya. Yang saya terbayang adalah Pak ya, Jokowi ketika jalan sendirian termangu-mangu pakai kemeja putihnya. Itu yang saya sengaja ingat sengaja ya. yang lain mundur, Ah, ah, kemudian Jokowi ya, seperti biasa termangu-mangu, termangu-mangu. geleng-geleng begitu. Ah, Iya. Sementara kalau sekarang proyek-proyek Jokowi yang mangkrak, entah ini ada berapa ratus triliun atau bahkan mungkin lebih. Coba kita lihat WUS saja yang harus ditanggung itu seperti apa, dan kita masih melihat loh Mas Hersu, karena masih belum ada kejelasan apakah, walaupun Purbaya sudah mengatakan tidak akan memakai APBN, tapi ketika ditanya Doni Oskaria kepada AHY pun ketika itu kita masih akan nego, kita masih akan lihat nanti bagaimana gitu. Jadi Siap-siap Purbaya aja boleh ya. saja mengatakan demikian. Iya, Siap-siap siap-siap aja. saja untuk Nah, mendapatkan kabar buruk, dan apakah klaim dari Luhut itu benar atau tidak. Kalau seandainya benar, direstrukturisasi tanpa ada bantuan dari pemerintah yang artinya dari APBN atau tidak gitu. ya, ya, ya. Karena Cina ini kan rentenir global, harus diingat itu ya. Namanya rentenir itu kan manis ketika awal-awal dia memberi pinjaman, Iya. tapi setelah itu dia sadis setelah sampai pada. Ini Iya, yang iya. kita khawatirkan kalau kemudian gagal itu dan Purbaya kemudian menolak, apakah nasib kita itu akan sama dengan negara-negara lain yang kemudian harus Ya. menyerahkan pengelolaan aset-aset kita kepada Cina gitu. Ya, itu yang terjadi saya kira di mana ya? Selain Sri Lanka ya Pelabuhan Hambantota tadi, kemudian di mana lagi di Angola ya ada terjadi ya. Di banyak negara yang seperti itu kasusnya, dan apalagi kemudian ada pemikiran mau memperpanjang sampai Surabaya. Udah jangan deh, udah cukup lah sampai Bandung aja, nggak usah di Surabaya juga nggak terlalu orang membutuhkan, walaupun jaraknya cukup jauh ya memang Surabaya. Tapi kan alternatif ini juga banyak, banda apa penerbangan ke sana bisa dari Halim, bisa dari Cengkareng kan kalau dari Jakarta ya Mbak ke Surabaya itu kan gitu. Kereta api juga Iya. banyak. Orang banyak nyaman naik kereta api ke sana. Kereta api biasa ya, jangan kemudian gara-gara Betul. nanti dipindahkan ke Surabaya nambah utang lagi dan kemudian kereta yang ada dibunuh seperti Parahyangan misalnya ya, Argo Parahyangan ke Bandung. Paling kalau menurut saya Argo Parahyangan itu tinggal di apa
sekarang kan sudah bukan relnya sudah dua arah kan, jadi nggak ada masalah kan sebenarnya Iya, ke Bandung iya. itu gitu. Iya, tapi kalau yang ke Surabaya itu rupanya kan memang rencana pemerintah sejak lama Mas Hersu ya. Dan Mm, sebetulnya dari awalnya eh, kalau menurut Jonan, kita mm, baca apa mm. pernyataan Jonan, kalau dari Jakarta ke Surabaya itu sebetulnya masih Ya, walaupun mungkin tidak terlalu menguntungkan, tapi masih bisa diterima kata dia ketika iya, itu. iya. Jadi Tapi secara urusannya jangan sama ekonomi Cina. masih bisa Iya, gitu. Iya. itu Iya, dengan masalahnya. kondisi yang seperti ini, begitu apakah masih akan diteruskan dengan Cina, begitu. Mm, Sementara kita juga memiliki pengalaman kan bekerja sama soal kereta ini di MRT itu dengan Jepang, begitu. Dan sampai mm. sekarang tidak ada masalah gitu Nggak ya ada sejauh ini. ribut-ribut, iya, Iya, aman-aman nggak ada aja gitu. ribut-ribut begitu, aman-aman aja karena dari tahun ke tahun juga bunganya 0,1%. Itu untuk bunga apa namanya bunga pembangunan MRT dan bunga konsultasi untuk konsultan itu 0,01%. Jadi rupanya sesudah itu diserah terimakan tetap masih ada kan konsultasi dan juga ada grace period yaitu masa tenggang tidak pembayaran gitu 10 tahun pertama begitu gimana nanti orang Indonesia sendiri yang akan bisa mengoperasikan begitu Mm, sehingga orang dari Jepang ini juga tidak banyak dan kalau yang saya baca Mas Hersu untuk MRT saja orang Jepangnya tuh yang ditinggalkan hanya beberapa orang oh, saja atau kalau tidak salah malah kemudian hanya ditinggalkan satu kemudian ketika sudah ya. mulai berjalan sementara kalau yang di WUS ini yang ditinggalkan kan puluhan sempat ada yang Ye, mengatakan sampai 20 orang dan itu digaji semua oleh ya, ya. pemerintah kita begitu. Belum ya nggak pulang, itu kan banyak dicurigai begitu ya. Karena jelas kalau Jepang tuh justru sekarang malah membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia banyak, Mbak, yang terjadi Betul. seperti itu karena mereka mengalami Mhm. decline ya, apanya Iya, eh, malah negatif, negatif growth-nya perubahan, negatif, ya growth. negatif Tapi kalau growth. Cina kan berkelebihan, jadi ya mereka berkepentingan untuk mengekspor orang-orangnya ke luar negeri gitu, dan peluangnya memang masuknya lewat proyek-proyek yang ada seperti itu. Gitu, makanya saya curiga keras itu misalnya negonya terus kompensasinya, tapi kita bangun lagi ya untuk ke Surabaya gitu, yang kan itu sudah diincar, Iya, sudah takutnya. ya Mhm. sudah dinyatakan juga oleh juru bicara pemerintah Cina kemarin, bukan kesepakatannya malah kita ada rencana untuk bangun sampai ke Surabaya, dia belain lah seperti itu gitu. Tapi kan kita coba bayangkan kalau kemudian ini termnya sampai 60 tahun. Ya, kita bayangkan teknologi 60 tahun yang akan datang itu kan teknologi yang Cina itu udah obsolete, itu udah kuno banget kan ya Mbak Agi. Dulu kitanya Ya, keretanya tahun 60 tahun yang lalu itu kira-kira kalau sekarang tahun berapa? Tahun 40-an lah gitu ya. Tahun berapa? Ke 40 itu tahun 80-an ya. Keretanya itu kan kita bisa membayangkan kereta seperti apa dulu tahun 80-an gitu ya. Sekarang seperti ya seperti apa 25 40 ya ya, ya tahun 70-an ya Mbak Agi ya jadi ya. Tahun 60-an deng ya ya, kalau 60 tahun yang lalu itu kira-kira tahun 65-an ya, gitu. tahun 60-an, betul. Ya. Mhm. Ya, kalau kalau kita melihat itu, mungkin eh, kereta cepat ini akan seperti sepur kluthuk itu Mas Hersu pada pada 60 tahun yang akan datang yang dimana teknologinya kalau diibaratkan kalau kita melihat di daerah begitu masih ada itu yang disebut sebagai sekarang menjadi kereta wisata begitu ini beberapa tempat gitu sepur kluthuk itu maksudnya secara teknologi sudah berbeda jauh dengan apa teknologi tahun 2000-an misalnya seperti ketika kereta-kereta 2010 ketika kereta itu mulai difungsikan bukan sebagai alat transportasi tapi sebagai alat Ya. salah satu alat di daerah wisata seperti Ya, itu alat transportasi. jadi logikanya bayangkan kita pasti nggak mungkin bisa membayar cicilan sampai 60 tahun yang akan datang karena kan pendapatannya juga sudah tidak mungkin seperti itu. Perkiraan saya paling 10-20 tahun ya dia mungkin bisa bertahan ya. Kalau sampai 30 tahun ke atas kan udah teknologinya sudah sangat berubah. Jadi dilemanya saya kira itu Iya. yang harus dihitung, itu bukan, jangan membayangkan bahwa sampai 60 tahun yang akan datang itu justru malah penumpangnya akan makin banyak karena kan moda Mhm. transportasi pilihannya juga semakin banyak 60 tahun yang akan datang. Siapa Mhm. yang bisa membayangkan gitu teknologi 60 tahun yang lalu gitu kemudian seperti teknologinya seperti sekarang. Dan sekarang ini kan namanya teknologi itu jauh lebih cepat pertumbuhannya ya. Tepat Kita sekali. ya Bahkan sekarang saja sudah ada mobil terbang, jangan-jangan ya nanti sudah ada ya kereta terbang, makanya gitu itu kan? yang seperti itu kan, itu kemudian teknologinya misalnya eh, bahan bakarnya sudah menggunakan hidrogen dan sebagainya. Jadi
ini jangan dibayangkan bahwa kalau kita berhasil melakukan negosiasi sampai 60 tahun. Ya nanti yang 30 tahun ke atas itu pemerintahan yang mengelola itu yang akan jadi beban hutang. Dari mana mereka harus membayarnya ketika keretanya sudah tidak beroperasi lagi kan gitu. Iya, iya betul. Dan ini satu lagi mungkin kita perlu perdalam ya Mas Hmm. Hersu soal Luhut yang mengklaim bahwa dia sudah melakukan eh, negosiasi dengan Hmm. pihak Cina begitu. Hmm. Ini Hmm. kan banyak sekali orang yang bertanya kapan apa terheran-heran begitu kenapa Luhut yang melakukan. Ini salah satunya yang menarik saya baca ini dari Republik Merdeka Online ya Ermol. Dia mewawancarai salah seorang simpul aktivis 98 atau Siaga 98 bernama Hasanuddin yang dia mengatakan ini sangat aneh dan menimbulkan pertanyaan besar. Saya setuju dengan pernyataan tersebut ya. Hasanuddin ini mengatakan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek besar yang melibatkan dua entitas bisnis dua negara, ya itu betul. Sehingga tidak lazim Luhut melakukan restrukturisasi dan perubahan skema kontrak. Dia mengatakan bahwa kontrak yang sudah disepakati, apalagi yang berskala internasional, biasanya sangat sulit untuk diutak-atik. Kemudian Nah, ya, restrukturisasi ini semakin menguatkan dugaan publik dan pemerhati bahwa benar telah terjadi markup atau tindak pidana lain dalam proyek WUS. ya, Jadi kenapa dia begitu ingin dia saja begitu ya mm-mm, yang apa ya, namanya melakukan renegosiasi. Coba sedikit ya, lagi. Hasanuddin juga menyoroti aspek kewenangan. Secara teknis, restrukturisasi utang seharusnya bukan tanggung jawab Luhut. Pernyataan yang dilontarkan Luhut justru mengesankan bahwa proyek ini berada dalam genggamannya. Pernyataan Luhut terkait restrukturisasi ini tidak bisa dipegang. Kami meminta KPK segera bergerak dan mengusut tuntas persoalan ini, sebab ia bukan pihak yang secara langsung berwenang dalam urusan kontrak utang. hmm, Iya, betul. Karena ya, apa namanya berupa tim tadinya dan sekarang ya, dia mengklaim sendiri ya bersama Luhut siapa lagi nih ya, kira-kira yang ya. melakukan itu? Kalau soal negosiasi seperti itu kan pernah terjadi nggak jauh-jauh. Tetangga kita di Malaysia ketika Mahathir kemarin untuk periode yang Ya, kedua dia kembali terpilih menjadi pemerintah. Hmm. menjadi perdana menteri kan dia rencananya membatalkan pembangunan kereta dari Kuala Lumpur ke Singapura itu kan itu Mhm. rencana dia karena menurut dia itu akan Tadinya. merugikan ya, Mhm. tapi kan ternyata kemudian nggak, ternyata klausulnya dia Gagal. bisa kena kena Mhm. penalti pemerintah, Denda, iya. ya enggak, jadi ya Mhm. batal juga gitu loh. Jadi kita Mhm. kita kita akan menunggu bagaimana perkembangan dari renegosiasi ini ya, dan kemudian menarik memang kalau menurut saya justru yang lebih didalami lagi adalah soal tadi itu, setuju saya, soal adanya markup tadi itu kan gampang sekali Markup dan pembanding ya. jangan-jangan ada tukar guling yang lain ya Mas Hersu. Nah itu kita Jadi belum tahu seperti tukar guling, tapi misalnya siapa. ada perjanjian di bawah tangan, Mm-mm. ada proyek apa lagi Yes. bersedia, tapi mungkin saya harus pegang Ya, untuk mendapatkan proyek lagi. yes. Oke, Mbak Agi ya. Jadi ini beban beban utang Jokowi dan penyelesaiannya akan dipimpin oleh anaknya SBY gitu maksudnya atau gimana? Ya. Iya, yang jelas inilah apa namanya eh, perputaran kepemimpinan, jangan sok-sokan begitu ya ketika Hmm, masih berkuasa, kemudian hmm, mengejek-ejek apa dan hmm, sebagainya begitu. Ya, tapi karakter Jokowi kan memang seperti itu, hmm. mendapatkan popularitas dengan cara pembelahan, Yes. mendapatkan popularitas dengan cara menggunakan cara-cara seperti itu seolah-olah sopan, padahal itu ini bukan soal sopan dan tidak sopan karena ternyata sesudahnya dia melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi, yang lebih merusak lagi. Yes. Oke. Sampai ketemu lagi. Eh, saya Hersbun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi, tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.